Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Nurzanzabila dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2023G dengan NIM 23010644299. Kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana menyampaikan materi. Jika kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana caranya membuka pelajaran dan bagaimana caranya memberikan apresiasi kepada siswa, kali ini kita harus memastikan bagaimana kita sebagai seorang guru mampu menyampaikan materi yang mudah dipahami dan mudah dicerna oleh siswa. Utamanya, kita harus mementingkan bagaimana caranya, metodenya. Siswa SD cenderung lebih mudah bosan jika tak menggunakan metode yang monoton, contohnya seperti metode ceramah. Oleh karena itu, metode dan media itu akan sangat berpengaruh bagaimana kita memastikan siswa agar lebih memahami materi. Contohnya saja, kita bisa menggunakan studi kasus, dan kita juga bisa menggunakan media, contohnya PPT interaktif, atau media konkret. Seperti contohnya mungkin untuk jenis-jenis profesi, kita bisa menggunakan media berupa flashcard. Untuk materi bahasa Indonesia mengenai cerita rakyat, cerita fabel, kita bisa menggunakan kalender cerita. Nah, untuk memastikan bagaimana kita menyampaikan materi agar lebih mudah dipahami siswa, kita sendiri pastikan sudah paham dengan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, pastikan para siswa ikut terlibat dalam pembelajaran kali ini, karena siswa cenderung lebih mudah memahami jika mereka ikut tergabung dalam proses pembelajaran itu. Kita menggunakan metode diferensial, yang mana kita melibatkan hanya siswa saja dalam proses pembelajaran. Kita sebagai seorang guru hanya memperhatikan dan memberikan penegasan di luar. Seperti contohnya, hari ini kita belajar mengenai cerita fabel. Nah, siswa kita bisa memberikan media berupa video, audiovisual, atau media konkret berupa kalender cerita. Nah, kita tampilkan video mengenai cerita fabel tentang si kancil. Nah, setelah itu kita tanya ke para siswa, apa yang bisa kita ambil dari cerita di atas? Kira-kira apa? Atau kita bisa mulai dengan pertanyaan yang lebih mudah. Anak-anak tadi melihat apa? Apa yang dilihat? Kira-kira yang dialami kancil itu apa ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan sederhana yang bisa memicu stimulus mereka untuk berpikir kritis itu akan membantu mereka masuk dalam metode diferensiasi, yang mana itu bisa membantu mereka lebih cepat memahami materi. Kemudian yang selanjutnya adalah kurangi penggunaan kata-kata ilmiah yang sulit dipahami oleh siswa. Terkadang jika kita ingin menggunakan kalimat-kalimat yang sulit, mungkin terdengar akan sangat susah dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai seorang guru menyederhanakan kalimat-kalimat ilmiah itu menjadi lebih mudah dipahami siswa dengan cara memberikan contoh lain, contoh konkret yang mereka alami biasanya. Hal itu akan membantu siswa untuk lebih cepat memahami dan lebih mudah memahami materi. Itu tadi adalah penyampaian saya mengenai video tutorial penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.